Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya atas nama Muhammad Rizky Syahputra, STMT, dosen di program studi Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Kendali Nirkabel, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah pokok, mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang sudah menduduki semester 6. Dari mata kuliah ini, capaian pembelajaran di mata kuliah Sistem Kendali Nirkabel yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, etika, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai sarjana teknik elektro serta taat kepada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, capaian pembelajarannya yaitu mampu berkomunikasi, bekerja sama, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran secara mandiri dan kelompok. Yang ketiga, mampu melakukan eksperimen, menyusun hasil karya dan hasil kinerja kajian secara signifikan dalam bentuk tulisan, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, dan mencegah plagiarisme dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi. Yang keempat, mampu melakukan perancangan, implementasi, verifikasi komponen, dan merekayasa proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan, dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ekonomi, lingkungan, sosial, seni, kesehatan, dan keselamatan, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang berikutnya, mampu untuk menerapkan pengetahuan dasar komputer, matematika, pengetahuan alam dan sains, teknologi dan teknik informasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik. Berikutnya, kemampuan untuk mendesain dan menganalisis, merumuskan, serta menyelenggarakan eksperimen laboratorium lapangan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Yang berikut, memiliki pengetahuan basic science, matematika, electrical engineering, topik secara teoritis dan praktikal untuk melaksanakan eksperimen dan memecahkan permasalahan bidang teknik elektro. CPMK yang dimasukkan ataupun yang dihasilkan bagi mahasiswa yaitu mampu menjelaskan konsep teknologi sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kabel, baik yang bergerak maupun yang tetap, mampu mendesain konsep layanan sistem seluler, mampu menggunakan model propagasi yang relevan dalam sistem komunikasi seluler dan mensimulasikan, serta mampu menganalisis kinerja sistem komunikasi nirkabel. CPMK capai pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep teknologi sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kabel
baik yang bergerak maupun yang tetap, mampu mendesain konsep layanan sistem seluler. Yang kedua, mampu menggunakan model propagasi yang relevan dan menganalisis permasalahan dalam sistem komunikasi seluler dan mensimulasikan serta mampu menganalisis kinerja sistem komunikasi nirkabel. Mahasiswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan secara kelompok dan membagi porsi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara baik dan berhasil memaparkan tugas dalam diskusi. Yang berikutnya, mahasiswa mampu melakukan praktek sistem komunikasi nirkabel di laboratorium. Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian sistem komunikasi nirkabel dengan matematika. Mahasiswa mampu mensimulasikan analisis rangkaian sistem komunikasi nirkabel dengan menggunakan software komputer. Mahasiswa mampu mendesain rangkaian sendiri dan melakukan perhitungan modifikasi sesuai dengan bidang minat yang ingin dikembangkan. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengkreasikan sistem kendali nirkabel dengan memperhatikan perhitungan kebutuhan daya sistem listrik dan kebutuhan daya listrik dan penghematan energi. Berikutnya, mahasiswa mampu menghasilkan hasil rancangan sistem kendali nirkabel untuk operasional sistem ketenagalistrikan smart grid. Nah, subtema dari mata kuliah sistem kendali nirkabel itu mahasiswa di akhir-akhir kemampuan tiap tahapan belajar setiap pertemuan itu, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengenalan teknologi nirkabel. Yang kedua, mampu memahami standar dan regulasi yang berlaku pada teknologi nirkabel. Yang ketiga, mampu memahami spektrum frekuensi dan modulasi dan perhitungan matematika. Yang keempat, mampu memahami pengenalan dasar sistem seluler dan routing dalam jaringan nirkabel dengan teknologi informasi. Dan berikutnya, mampu memahami konsep cakupan layanan dan parameter kualitas kinerja pada teknologi wireless serta analisis matematikanya. Yang berikutnya, mampu memahami perhitungan interferensi dan handoff dengan analisis matematika. Dan berikutnya, mampu memahami FADIM, model propagasi pada sistem nirkabel dan analisis secara matematika. Dan berikutnya, mampu memahami radio sistem desain trafik, satelit dan space communication. Dan yang berikutnya, mampu merancang simulasi dan analisis sistem nirkabel dengan software komputer. Dan berikutnya, mampu menerapkan penerapan teknologi 3G dan LTE dalam praktikum. Untuk tugas yang diberikan dari mata kuliah sistem kendali nirkabel itu menggunakan dua sistem, yaitu menggunakan tugas secara tulisan dan tugas secara praktikum. Pagi semuanya. Di mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang sistem distribusi nirkabel. Tapi sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik teman-teman semuanya. Di mata kuliah ini, di materi sistem distribusi nirkabel,
dan bagaimana kerja dari sistem distribusi nirkabel. Nah, yang pertama adalah dasar sistem distribusi nirkabel atau wireless. Mungkin wireless ini sering kita gunakan dan mungkin setiap hari kita gunakan. Apa contohnya? Handphone. Handphone adalah menggunakan jaringan nirkabel yang tidak ada kabelnya, tapi bisa kita menghubungi orang tanpa menggunakan kabel-kabel yang ada. Menggunakan apa? Kita bisa menghubunginya menggunakan jaringan seluler, yaitu ada kartu GSM dan kartu CDMA dan yang lainnya. Nah, di sini ada WDS. WDS itu adalah wireless distribution system. Nah, jadi WDS ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan. Wireless ini menggunakan 2 atau lebih access point. Mungkin orang-orang data sudah sering menggunakan yang namanya access point. Mungkin di kerjaan masing-masing dimanapun berada pasti ada yang namanya access point, yaitu untuk kita bisa menghubungkan WiFi, untuk menyambung WiFi di handphone kita masing-masing atau di laptop kita masing-masing. Nah, inilah sistem distribusi yang kita laksanakan yang bisa kita gunakan di setiap tempat yang ada yang namanya access point-nya. Nah, bentuk access point itu ada 2 macam. Bentuknya graf 1, yang kedua ada bentuk peta yang ada jaring laba-labanya. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menyambungkan internet ke laptop ataupun ke handphone kita. Nah, syarat untuk membangun wireless distribution system itu ada beberapa. Yang pertama, access point utama maupun access point harus mendukung fitur WDS, yaitu wide system dari distribusi sistem itu. Nah, ini contoh dari barangnya. Ini wireless routernya. Mungkin kalau di rumah abang-abang menggunakan IndiHome ataupun internet lainnya, pasti ada namanya wireless seperti ini. Inilah untuk membuat jaringan yang ada di rumah masing-masing ataupun di kerjaan masing-masing. Nah, yang kedua ada masing-masing IP address access point tidak boleh sama. Jadi kita di setiap handphone itu namanya ada access point atau IP. Nah, access point adalah internet protokol atau IP addressnya di setiap masing-masing handphone kita itu pasti berbeda. Kenapa? Kalau sama handphone abang dan handphone saya sama IP-nya, mungkin handphone abang mesti saya ubah. Tetapi kenapa dibuat berbeda? Supaya jaringan akses yang ada di masing-masing handphone kita, laptop kita itu nggak bisa kita otak-atik sama yang lainnya. Yang ketiga ada sebagian besar automatic access point yang didukung dalam WDS adalah web 64/128 bit dan semua access point yang terlibat dalam satu koneksi harus menggunakan metode SPC atau automatic yang sama. Nah, jadi macam handphone yang kita pakai, kecepatan, kualitas, sistem itu ada space masing-masing. Mungkin space yang paling tinggi sekarang itu sudah mencapai 1 tera. Itu paling tinggi, mungkin harga juga tinggi. Yang standar yang bisa kita gunakan itu 500 GB atau 500 byte. Itu kalau 6/128 itu masih, kalau untuk kualitas sekarang sudah sangat minim ya. Yang ada sekarang 128/5526 atau 526/1 tera. Ini yang banyak sekarang. Yang berikutnya, yang keempat, ada channel radio yang digunakan harus sama. Contoh channel 10. Nah, secara langsung di handphone kita ada yang namanya channel radio. Sebelum handphone kita menjadi sebuah Android, itu hanya menggunakan channel radio di dalamnya. Tidak ada wireless, tidak ada internet, tidak ada yang namanya siklus dari untuk jaringan 3G, 4G, bahkan sekarang sudah sampai yang namanya 5G. Walaupun belum semua tempat 5G itu diadakan. Yang bisa yang sudah diadakan 5G masih di daerah sekitaran Taman Merdeka. Yang lainnya belum ada. Kenapa? Karena perangkat 5G ini sangat tinggi harganya dibandingkan dengan 3G ataupun 4G. Makanya
pertama yang sebagai default gateway. Contoh, satu access point, satu handphone yang dijadikan sebagai hotspot. Maka kita bisa atur berapa handphone yang bisa masuk ke hotspot kita. Kalau kita hanya ingin hotspot kita hanya 2 handphone yang masuk, kita bisa atur handphone kita hanya 2 user yang boleh masuk kepada handphone kita sendiri. Tapi kalau boleh lebih, boleh 5 atau yang lainnya, itu bisa kita atur juga sesuai kecepatannya. Berapa mau kita kasih mereka kecepatan penggunaan untuk hotspotnya, itu bisa kita atur handphone kita masing-masing. Nah, ada macam-macam sistem distribusi nirkabel. Yang pertama ada wireless bed, di mana access point atau WDS hanya berkomunikasi satu sama lain atau sesama access point dan tidak mengizinkan stasiun atau STA untuk mengaksesnya. Yang kedua, wireless repeater, di mana access point saling berkomunikasi satu sama lain dan mengizinkan stasiun atau STA untuk mengakses mereka. Yang ketiga ada WDS router. Nah, WDS router ini sering kita gunakan di kantor. Jadi kita di kantor menggunakan beberapa komputer. Internet yang dipakai di komputer tersebut itu menggunakan satu router yang dibagi menggunakan kabelan. Kabelan itu kita colokkan ke masing-masing komputer di belakang komputernya, bersumber di satu access point ataupun di satu router. Nah, inilah yang bekerja bisa mengirimkan internet di komputer kita masing-masing. Inilah yang bekerja cepat atau lambatnya internet yang kita gunakan di komputer masing-masing. Kalau dari internetnya, dari pusat internet yang tidak dipakai kantor kita itu tinggi, maka 1000 ataupun 100 komputer yang kita gunakan itu tidak ada ataupun tidak aman. Tapi kalau internet, kuota internetnya yang sedikit ataupun tidak banyak yang diberikan kantor kita kepada kita, maka 110 komputer pun nggak mampu untuk menjalankannya. Oke, berikutnya ada fungsinya, yaitu sebagai access point. Yang kedua, kita juga memiliki fungsi sebagai gateway atau gerbang penghubung dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang ketiga dari repeater. Nah, ini contoh repeater barangnya. Nah, repeater itu adalah alat yang berguna untuk menguatkan signal. Dengan alat ini signal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkauannya sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Contoh simpel yang bisa kita laksanakan di ruangan ini, di gedung ini. Kalau nggak ada repeater, kita nggak bisa mengakses handphone kita masing-masing. Kenapa? Tidak ada sinyal di dalam gedung. Kenapa? Gedung terisolasi oleh dinding-dinding yang memang tidak bisa tembus oleh sinyal tersebut. Maka dipasang repeater. Di mana repeaternya? Di setiap gang di sini ada repeater yang dipasang digantung di atasnya. Maka sehingga repeater itu setelah kita pasang, maka handphone yang kita gunakan bisa kita berkomunikasi, telepon dan yang lainnya. Kalau tidak ada repeater ini, maka di gedung, di mall dan yang lainnya itu tidak bisa kita gunakan handphone kita. Tidak ada sinyal sama sekali kecuali telepon biasa yang bisa digunakan. Nah, fungsinya apa? Repeater memperluas daya jangkau signal server. Yang kedua, mengover berbagai wilayah minim sinyal dari server. Yang ketiga, memudah aksesnya WiFi. Yang keempat, meneruskan dan memaksimalkan signal. Yang kelima, memudahkan proses pengiriman dan penerima data. Yang terakhir, meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Berikutnya ada bridge. Nah, bridge ini adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer atau LAN lokal atau network dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda. Contohnya itu ada Ethernet dan Fast Ethernet ataupun tipe jaringan yang serupa atau yang sama. Nah, fungsinya apa?
Brief dapat berfungsi menghubungkan dua buah jaringan kabelan yang sejenis. Yang kedua, brief juga dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Yang ketiga, brief dapat berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang lainnya. Nah, kesimpulannya, wireless itu distribution system adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan wireless dengan menggunakan dua atau lebih akses point. WDS juga dapat disebut sebagai model repeater karena bertugas menjembatani dan menerima klien kabel pada saat yang sama, sehingga wireless ini dibutuhkan dimanapun kita berada, dan wireless ini menjadi bahan pokok kehidupan kita masing-masing. Kalau orang dulu yang namanya nggak makan mati, kalau sekarang orang nggak punya handphone mati. Kenapa? Handphone sudah jadi kebutuhan pokok yang paling utama pada manusia, sehingga nggak ada satu hari yang handphone mungkin bisa gila. Dan dikala kita tidak memegang handphone 1 menit aja, mungkin sudah tak kemana-mana pikiran kita. Nah, jadi untuk wireless ini, yang namanya jaringan internet itu bakal berkembang sedemikian rupa. Kalau sekarang di Indonesia sudah 5G, mungkin di Jepang sudah 7G, di Jerman sudah mencapai 8G, dan kita bakal menyusul ke 6, 7, dan 8. Tapi jangka waktu yang sangat panjang nanti untuk menyusul ke situ. Kenapa? Untuk menerapkan seluruh di Indonesia menggunakan 5G aja sangat susah. Di Medan aja masih seputaran nama mereka, itu pun hanya di seputaran nama mereka saja. Lewat sedikit misalnya kita nggak dapat lagi. Makanya kalau kita orang yang dibilang anak kekinian, anak zaman sekarang, kita ikuti semua perkembangan handphone, tidak akan bisa kita ikuti. Mungkin untuk sampai sini materi yang saya sampaikan. Bagi orang yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan, Pak. Tadi kita membahas terkait jaringan kabel. Iya. Jadi tadi mungkin dilangsungkan. Bisa nggak ditambahkan apa sih kegunaan jaringan kabel? Oke. Makasih pertanyaannya. Penggunaan jaringan kabel secara spesifik banyak digunakan dimanapun kita berada. Jadi kegunaannya itu banyak. Tetapi banyak kegunaan jaringan kabel ini digunakan untuk yang negatif. Contohnya apa? Kita contoh sebuah perusahaan yang bergerak di jaringan, yaitu Kominfo. Kominfo sudah menerapkan kepada seluruh masyarakat untuk memblokir situs-situs yang tidak jelas. Tapi apa daya? Banyak hacker-hacker yang bisa membobol situs-situs yang tidak benar, sehingga dia bisa mengkonsumsi sendiri, bahkan memberikan kepada anak yang lainnya. Jadi jaringan kabel ini sangat banyak dibutuhkan dan sangat banyak manfaatnya bagi kita. Itu, Bang. Silakan, Bang. Ada lagi? Silakan. Tapi sudah diterangkan bahwasanya hal ini terkait jaringan kan sangat besar. Dalam konteks seluler atau jaringan seluler, apa sih Pak dampak jaringan seluler terhadap kehidupan? Makasih, Bang. Dampak jaringan seluler terhadap kehidupan ada dua jenis, Bang. Yang pertama dampak positif. Yang kedua dampak negatif. Dampak positifnya apa? Kita banyak bisa mengambil informasi-informasi di jaringan tersebut menggunakan handphone, laptop, dan yang lainnya. Dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk menggali ilmu-ilmu potensial kita sendiri, untuk pribadi, untuk pekerjaan kita, dan yang lainnya. Nah, yang kedua di sisi negatif, banyak orang yang memang tidak punya akal menggunakan jaringan internet untuk berbuat yang tidak senonoh, sehingga terjadinya asusila, terjadinya pembunuhan, terjadinya yang lainnya. Sehingga banyak anak istri sekarang, banyak anak istri sekarang, mohon izin, mohon maaf, tidak
Bang itu lebih ke dampak negatif daripada dampak positif. Itu Bang bisa saya jawab. Boleh Bang? Ini pertanyaan dari penjelasan ini boleh dijelaskan apa kelebihan jaringan kabel dan jaringan dari dekabel. Oke, terima kasih Bang. Kelebihan atau kekurangan dari jaringan kabel dan jaringan dekabel. Kalau jaringan kabel yang kita gunakan itu hanya bisa mencakup di satu ruangan saja, yaitu menggunakan jaringan LAN. Tapi kalau jaringan kabel ini dimanapun kita bisa menggunakannya, dimanapun. Abang di sini, orang tua abang di kampung ataupun dimanapun teman abang, abang bisa berkomunikasi dengan menggunakan jaringan kabel. Tapi kalau jaringan kabel, kita contoh telepon dulu, dia menggunakan kabel, jaringan kabel. Contoh kita menggunakan sebuah komputer, dia hanya bisa mengakses internet di hanya lokal situ saja, karena dia hanya menggunakan jaringan LAN dan tambah repeater. Contohnya, dia hanya di sini saja. Dia tidak terhubung ke internet yang lainnya, tapi dia hanya menggunakan komputer dan dicoloki kabel. Dia hanya bisa mengakses dua komputer saja. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Ya, oke. Nah, itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Nah, jadi untuk jaringan kabel sendiri itu adalah jaringan yang memang tanpa batas, jaringan yang memang digunakan oleh siapapun, jaringan yang memang bisa kita gunakan dimanapun. Jadi untuk anak usia dini, usia menengah, remaja, orang tua dan yang lainnya itu bisa menggunakan yang namanya jaringan kabel. Jadi semakin canggihnya yang namanya handphone, semakin canggih pula kehidupan yang bisa kita jalani. Kenapa? Handphone yang kita gunakan, handphone yang kita pakai sudah banyak chipset yang di dalamnya, sehingga handphone yang kita gunakan sebagai sensitif. Kalau dulu handphone yang kita pakai hanya menggunakan kartu biasa, hanya bisa untuk telepon SMS. Kalau sekarang handphone yang kita gunakan bisa banyak metode yang bisa kita pakai. Bahkan untuk segi pembelajaran pun dari handphone itu bisa kita gunakan dan yang lainnya. Sehingga kecanggihan handphone ini, kecanggihan laptop sekarang menggunakan akses internet, menggunakan yang namanya jaringan wireless, itu sangat dibutuhkan dimanapun kita berada. Nah, jadi oke, kita sedikit kembali ke siklus dari internetnya. Nah, mungkin selama ini yang kita gunakan adalah komputer. Kita hanya tahu pemakaian komputer saja, tetapi kita tidak tahu bagaimana sumber internet itu datang. Jadi di sebuah kantor pasti ada yang namanya modem, dan di modem itu ditambahkan yang namanya router ataupun wireless. Nah, dari wireless itulah untuk menyambungkan kabel ke komputer masing-masing. Nah, dari wireless ini bisa dua fungsi. Ada wireless yang bisa menggunakan kabel langsung masuk ke komputer. Nah, akses internetnya itu lebih kencang daripada wireless yang menggunakan dari kabel pada handphone ataupun smartphone yang lainnya. Kenapa? Kalau di kantor atau di perusahaan, jaringan dari kabel yang tidak menggunakan kabel itu bakal dibatasi oleh perusahaan. Tapi kalau emang dia langsung dari kabel ke komputer, itu pasti lebih cepat daripada yang biasa.